Hello, welcome back to our channel. Balik lagi bareng saya Rima dari Ovalence. Kali ini saya ingin menyapa teman-teman yang memiliki karya-karya remix. Sebelumnya kita pahami dulu ya, perbedaan antara cover song, remix, mashup, sample looping combiner. Jadi pertama, cover song adalah kreasi ulang dari lagu yang sudah pernah direkam dan dibawakan ulang dengan perbedaan aransemen dan versi yang berbeda. Seperti ada acoustic version, piano version. Jadi meng-create dari nol tapi dengan lagu yang sudah pernah dipopulerkan. Sekarang yang kedua, kalau remix. Jadi kalau remix itu adalah kreasi dari penggunaan stem dari rekaman asli yang sudah ada. Diambil nih partnya, vokalnya aja, gitarnya aja, tapi dari hasil rekaman yang asli ya, pemilik asli ya. Kemudian diberikan sentuhan-sentuhan beat menjadikan satu karya kreasi remix baru. Yang ketiga sama sih, mashup, sample looping combiner itu juga tipikalnya sama, tapi kalau sample looping itu dengan sampel-sampel yang sudah ada nih diambil, dicombine, dijadikan satu hasil karya baru gitu. Untuk cover song, pengen kemudian didistribusikan ke DSP, Digital Service Provider, maka harus menyertakan izin untuk cover song. Prosedur perilisan lagunya yang sekarang kalau cover song itu relatif lebih mudah ya teman-teman ya. Ada TuneCore punya fitur TuneCore Cover License. Ada DistroKid yang langsung bekerja sama dengan Harry Fox Agency. Jadi ketika kamu mau rilis hasil coveranmu itu tadi, nanti di bagian akhir itu ada kita mau tentang TuneCore License. Kalau di DistroKid kita tinggal tentang perizinan license dari Harry Fox Agency itu. Yang kemudian kalau remix itu gimana sih prosedur rilisnya? Untuk karya remix kita flashback dulu ya teman-teman ya, biar mindset teman-teman di sini mulai terbuka nih dan menjadi lebih mudah melogikakan running runtutan proses distribusinya remix ini. Oke. Jadi gini, musik remix sudah didistribusikan oleh SoundCloud sejak awal 2008 sebagai salah satu varian kreasi musik non-original yang berusaha disebarkan secara legal dengan berbagai macam kontroversinya. Awalnya hal ini ditentang banyak pihak karena secara prinsip varian ini dianggap merusak industri musik. Selanjutnya pada 2015 kondisi ini akhirnya berubah saat tercapai kesepakatan dengan Merlin Network, sebuah grup yang mewakili 20.000 label rekaman independen waktu itu, untuk memonetisasi konten remix tadi melalui program Mitra Premier di SoundCloud. Oke, tapi tetap tidak bisa masuk ke DSP. DSP yang mainstream itu seperti Apple Music, Spotify, dan yang lainnya pada waktu itu ya. Dari uraian barusan, bagi teman-teman yang cermat, ini menyiratkan bahwa remix relatif lebih mudah didistribusikan via SoundCloud. Jadi pada waktu 2008an itu memang remix-remix banyak di SoundCloud ya. Kemudian seiring waktu muncul berbagai macam kebutuhan short musik seperti TikTok, Instagram Reels, YouTube Short saat ini, dan sehingga beberapa agregator musik pun mulai mengupayakan dilegalkannya varian satu ini ke Digital Service Provider. Dan itu berhasil, terutama pada agregator SoundOn dan DistroKid. Oke, jadi awalnya di SoundCloud, kemudian ada kesepakatan lagi, masuklah karya-karya remix ini di agregator SoundOn dan DistroKid. Semenjak kedua agregator itu mulai membuka peluang distribusi konten remix tadi, maka sekarang varian jenis itu sudah bisa kita temukan di beberapa platform DSP. Meskipun dengan seleksi yang cukup ketat dan itu pun penuh keterbatasan
dan bahkan bikin frustasi kreator-kreatornya, termasuk distributor, karena konten jenis ini membuat mereka harus menghadapi banyak klaim royalti baik lagu maupun master rekaman. Karena itu semua pihak yang berkepentingan dengan varian musik ini melobi pros dan CMOs hingga digital licensing seperti Songtrust, Harry Fox Agency agar terbangun suatu sistem layanan manajemen hak cipta musik yang bermisi untuk mendistribusikan karya-karya remix secara legal. Akhirnya kesepakatan itu tercapai dan hasilnya sudah bisa kita rasakan dan kita lihat saat ini. Oke, dari situ semoga teman-teman sudah memahami perjalanan panjang untuk teman-teman kreator remix di luar sana. Bagaimana mereka memahami dan mematuhi rules-rules yang sudah ditetapkan agar terbangun ekosistem musik yang baik. Dan diterima dengan baik kehadiran teman-teman kreator remix ini menjadi sebuah varian yang diakui. Oke, untuk saat ini kabar gembiranya nih buat teman-teman kreator remix atau jenis musik yang lain ya, Mas Upper itu tadi sample looping combiner itu, bahwa agregator-agregator yang berhasil merilis konten remix adalah mereka yang telah bermitra dengan Dubset. Sekali lagi biar tidak lupa nih keywordsnya Dubset. Kemitraan dengan Dubset ini penting mengingat merekalah yang akan bertanggung jawab mendistribusikan royalti secara merata baik kepada DJ yang membuat remix maupun kreator aslinya serta label yang menaungi artis-artis tersebut. Kenapa kok Dubset? Karena Dubset ini memiliki teknologi yang cukup inovatif dalam mengidentifikasi siapa kreator asli dari sebuah lagu yang diremix. Oke, kita kembali ke prosedur perilisan remix saat ini. Jadi agregator apa saja sih yang sudah bermitra dengan Dubset? Oke, untuk sementara ini yang bisa saya kumpulkan informasinya ada SoundOn, ada DistroKid dan TuneCore yang memang telah memiliki kerjasama dengan Dubset Media, di mana pada saat kita upload karya remix kita, Mixscan teknologi yang dimiliki Dubset ini akan bekerja. Jangan lupa juga menyertakan pada pengisian kredit pada saat upload, jika memang itu remix maka harus dicentang dan ditulis remix. Ini buat teman-teman remix ya, yang harus jadi perhatian buat kalian. Kenapa kok track kalian kena ineligible? Kenapa kok track kalian tidak bisa nyala konten ID-nya, klaim konten ID-nya? Ini yang harus diperhatikan ya. Pertama, selain license dari karya musik asli itu sendiri, adalah sampel-sampel looping yang kalian pakai. Apakah itu mengandung copyright juga sehingga membuat kalian hanya bisa rilis di TikTok sama Reso aja? Kenapa kok karya remix ini susah banget masuk ke DSP, sama juga susah juga aktif ya klaim konten ID-nya? Pertama, dari kemarin yang saya baca nih, sempat kita bahas juga di grup, ini ada contoh kasus dari DistroKid dengan statement yang seperti ini. Sepemahaman saya, statement DistroKid ini adalah karya remix itu kan diambil dari stem asli lagu yang sudah direkam ya oleh pemilik aslinya. Kalau itu diberikan konten ID, ya yang berhak memiliki sebagai copyright holder konten ID hasil rekaman tadi itu adalah dia pemilik lagu aslinya. Karena kalau setiap remix dibikin klaim konten ID, kayaknya bakalan konflik. Ini kalau dari pengertian yang saya baca ya di DistroKid ya, pasti bakalan konflik. Bisa jadi remix ini punyanya ini, nanti diklaim ini, nanti ada lagi yang ngeklaim ini. Nah itu sampel-sampel yang digunakan itu terlalu bebas juga. Jadi mesin yang baca itu bisa konflik dan itu terlalu rumit. Itu yang kalau kalian pahami dari apa yang di statementnya DistroKid ini, dan saya rasa itu juga berlaku di agregator-agregator yang lain. Oke, kemudian lagi setelah kalian mendapatkan license dari artis, yang harus diperhatikan juga, dipahami juga persyaratan-persyaratan seperti FL Studio dan sebagainya yang memungkinkan kamu menggunakan untuk bisa distribusi atau hanya penggunaan terbatas, tidak bisa commercial use. Nah itu diperhatikan baik-baik teman-teman remix ya. Untuk teman-teman pahami perihal NCS atau No Copyright Sound, ini kata mereka. We are not actually no copyright, we are more no consent ID. Jadi NCS ini hanya bisa digunakan secara gratis untuk YouTube dan Twitch saja. Tidak akan ada klaim konten ID di YouTube ketika kalian menggunakan lagu-lagu dari NCS.
Untuk memperjelasnya, ini statement mereka selanjutnya. NCS may allow songs to be used for free on YouTube and Twitch, but for other commercial uses, adverts for example, or soundtrack, it does sing licensing like any music company would. Jadi, tidak akan bisa kalian distribusikan ke DSP ketika kalian menggunakan lagu dari NCS. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman remixer di luar sana. Semoga bisa lebih mudah proses perilisannya dan tidak bertemu dengan penolakan, blocking, atau status ineligible. Kalau mau status eligible sebenarnya gampang sih. Ya bikin remix yang original. Jadi benar-benar beatnya tidak ambil, beatnya buat sendiri. Kalau sample sound mungkin nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, dari beat dan segala macam kalian bikin sendiri. Kayaknya itu lebih eksklusif dan bisa juga dapat eligible dari konten ID. Oke, penyusunan materi ini saya dibantu mentor saya di grup Telegram, ada Kak Safer dari Forte Records Kupang. Beliau ini yang selalu membantu dan memberikan banyak ilmu. Saya terima kasih lagi buat Kak Safer ya. Kemarin saya pas baca-baca soal rights, copyright dan sebagainya teman-teman remix ini, kalau sudah ada yang pakai, komen ya di deskripsi di bawah, tinggalin komen. DGM Rec punyanya DGM Rec punyanya Pioneer DJ. Katanya sih gini dia, is now compatible with Dubset. Nah, dia bahkan bekerja sama langsung dengan Dubset. Keunggulannya apa? Are partnering with Dubset Media to upload, clear, and distribute your mix right from our iOS DJ Mix recording app. Nah, jadi mungkin ini sih kalau logika saya ya, sampel-sampel yang ada di sini itu sudah punya license yang teman-teman bisa langsung pakai dan juga teman-teman bisa upload langsung dan bisa didistribusikan gitu. Saya juga nggak tahu ini ya, teknisnya berbayar apa enggak, tapi kalau teman-teman remix mau coba silahkan dicoba, nanti tolong saya di-update ya, saya dikasih tahu, saya di komen di bawah ini nih, gimana sih Pioneer DJ ini, barangkali teman-teman ada yang sudah coba. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Silahkan bergabung ke grup Telegram kami jika kalian ada yang bingung atau apa, butuh sharing, butuh konsultasi, silahkan, nanti akan kami coba jawab semampu kami.